Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dr. Rusdi Satria Ridwan dalam kuliah ilmu penyakit umum dengan topik kali ini penyakit malaria. Malaria mungkin penyakit tertua yang dikenal manusia yang memiliki dampak besar dalam sejarah kehidupan manusia. Parasit-parasit malaria bisa dikatakan telah bersama manusia sejak awal kehidupan. Asal-muasalnya diperkirakan dari Afrika, di mana diperkirakan asal manusia purba. Dari fosil-fosil yang ditemukan, nyamuk malaria diperkirakan sudah ada sejak lebih dari 30 juta tahun yang lalu. Nama malaria berasal dari bahasa Itali, mal-aria, artinya udara buruk akibat menghirup udara rawa. Penyakit ini ditularkan dari orang ke orang melalui gigitan nyamuk Anopheles betina. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi parasit protozoa sel tunggal dari genus Plasmodium. Di dalam tubuh manusia, parasit memperbanyak diri dalam hati dan kemudian menginfeksi sel-sel darah merah. Penyakit ini memerlukan suhu dan ketinggian optimal. Pada suhu di bawah 16 derajat Celcius dan di atas 33 derajat Celcius tidak bisa terjadi transmisi malaria. Juga transmisi tidak bisa terjadi pada ketinggian lebih dari 200 meter dari permukaan laut. Yang sampai saat ini masih menyebabkan masalah sosial, ekonomi, dan kesehatan yang besar, terutama di negara-negara beriklim tropis seperti Indonesia misalnya. Kenapa malaria disebut menimbulkan masalah global? Karena hampir seluruh negara-negara di Amerika Latin, Amerika Tengah, Sub-Sahara di Afrika, Asia Selatan, dan Asia Tenggara termasuk Indonesia merupakan wilayah yang endemis malaria. Pada peta endemisitas malaria Indonesia ini, warna hijau menunjukkan ditemukannya kasus positif malaria kurang dari 1 per tahun, warna kuning 1-5 per tahun, warna pink 5-49 per tahun, merah 50-100, dan merah hati lebih dari 100 kasus per tahun. Yang tidak berwarna artinya tidak ada kasus positif malaria dalam 1 tahun atau bebas malaria. Bila dilihat dalam peta ini, ternyata Papua umumnya dan sebagian daerah di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat cukup tinggi kasus endemisitas malarianya. Baiklah, sebelum kita melanjutkan pembahasan penyakit malaria lebih lanjut, mari kita simak sedikit sejarah atau peristiwa-peristiwa bagaimana para ilmuwan meneliti dan menemukan penyakit ini. Kita mulai dari Hippocrates, seorang dokter zaman Yunani kuno yang hidup tahun 460-375 sebelum Masehi. Hippocrates adalah seorang dokter yang dianggap sebagai bapak kedokteran. Adalah orang yang pertama kali menggambarkan manifestasi penyakit malaria dan hubungannya dengan waktu dan tempat di mana pasien berada. Ilmuwan kedua yang dianggap berjasa dalam penemuan malaria adalah Charles Louis Alphonse Laveran, seorang dokter militer Perancis yang hidup di abad pertengahan. Pada tahun 1880 tercatat Charles Louis Alphonse Laveran menemukan parasit protozoa penyebab penyakit-penyakit malaria dan trypanosomiasis. Laveran mendapat hadiah Nobel kedokteran atas temuannya tersebut. Ini adalah gambar Plasmodium yang dibuat oleh Laveran sendiri
tahun 1880. Ilmuwan ketiga adalah Ettore Marciafava, seorang dokter, ahli patologi, dan ahli saraf Italia. Dia menghabiskan sebagian besar karirnya sebagai profesor kedokteran di Universitas Roma. Karyanya tentang malaria meletakkan dasar-dasar untuk malariologi modern. Selama lebih dari 11 tahun, dari tahun 1880 sampai 1891, Marciafava mempelajari malaria dengan intensif. Dan bersama Angelo Celli, pada tahun 1880, ia mengkonfirmasi protozoa yang ditemukan oleh Leveren, yang disebutnya Oscillariae malariae. Angelo Celli sendiri adalah juga seorang dokter Italia, ahli kesehatan, ahli parasitologi, dan dermawan yang dikenal karena karya perintisannya tentang parasit malaria dan pengendalian malaria. Dia adalah seorang profesor kebersihan di Universitas Palermo dan kemudian di Universitas Sapienza Roma. Ialah yang mendirikan Institut Pasteur Italia. Marciafava dan Angelo Celli menemukan protozoa di dalam darah banyak pasien yang menderita demam malaria. Mereka lah yang pertama menggunakan pewarnaan yang tepat dengan biru metilen atau metilen blue yang menjadi dasar ilmu malaria modern. Ilmuwan berikutnya adalah Dmitri Leonidovich Romanovsky. Adalah seorang dokter Rusia yang terkenal karena penemuan pewarnaan histologis eponimus yang disebut Romanovsky stain. Tahun 1891, pewarnaan polikrom yang ditemukan oleh Romanovsky berhasil mendeteksi parasit malaria dalam darah manusia. Romanovsky juga menemukan bahwa pewarnaan terbaik diperoleh ketika metilen blue sudah tua dan membentuk lapisan permukaan. Pewarnaan Romanovsky juga dikenal sebagai pewarnaan Romanovsky-Ginsa, yaitu teknik pewarnaan prototipikal yang merupakan cikal bakal dari beberapa pewarnaan yang berbeda, namun serupa, yang banyak digunakan dalam hematologi dan sitopatologi. Ronald Ross adalah seorang dokter Inggris yang menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi dan kedokteran tahun 1902 untuk penelitiannya mengenai malaria. Hadiah Nobel yang diterimanya itu karena tahun 1898 Ronald Ross berhasil menjelaskan siklus hidup parasit malaria. Henry Edward Short adalah seorang dokter militer kerajaan Inggris yang berjasa meneliti penyakit-penyakit leishmaniasis, negribodis pada rabies, siklus perkembangan piroplasma pada kutu, parasit malaria pada monyet, Plasmodium gallinaceum, dan spesies baru parasit protozoa hewan. Cyril Garnham adalah seorang ahli biologi dan parasitologi Inggris. Pada hari ulang tahunnya yang ke-90, ia diberi gelar sebagai ahli parasitologi terbesar di dunia. Pada tahun 1948, Henry Edward Short dan Cyril Garnham menemukan bentuk perkembangan eksoeritrositik parasit malaria di hati sebelum memasuki aliran darah dalam bentuk merozoid.